Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, akal, pikiran, jasmani, dan rohani pada hari ini, sehingga kita semua dapat menyelesaikan tugas UAS fikih muamalah. Salawat serta salam marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk rasa cinta kita kepadanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa yang memberikan dirinya kepada dunia, maka dunia hanya akan membalasnya dengan sepetak tanah sebagai liang lahatnya. Namun, barang siapa yang memberikan dirinya untuk berada di jalan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan surga seluas langit dan bumi. Perkenalkan, nama saya Mela Yolanda dengan NIM C1F020035 dari program studi Ekonomi Islam. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang Qiraat dengan dosen pengampu Bapak Ridwan, SAG, ME, SY. Teman-teman tahu nggak sih Qiraat itu apa? Jadi, Qiraat itu adalah hutang atau perjanjian. Itu merupakan arti menurut bahasa. Kemudian menurut istilah sendiri, Qiraat itu adalah akad mengenai penyerahan modal kepada seseorang atau badan usaha tertentu agar dikembangkan dari keuntungannya menjadi hak kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat disimpulkan bahwa Qiraat adalah pemberian modal usaha kepada individu atau lembaga yang kurang mampu kelak. Labanya dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Konsep Qiraat ini masih digunakan dalam ekonomi kontemporer. Hukum Qiraat dalam ekonomi Islam diperbolehkan atau mubah, bahkan dianjurkan karena Qiraat mengandung nilai-nilai sosial, kemanusiaan, dan tolong-menolong. Adapun beberapa rukun Qiraat sendiri itu ada, yang pertama adanya pemilik modal dan pengelola modal. Yang kedua itu ada tersedianya modal baik berupa uang ataupun barang. Kemudian yang ketiga ada kesepakatan bersama mengenai jenis usaha yang dijalankan. Kemudian yang keempat adanya ketentuan pembagian keuntungan. Kemudian yang kelima adanya dilakukannya ijab dan kabul. Jadi kalau seandainya nggak tanpa adanya ijab dan kabul, artinya Qiraat itu tidak sah. Kemudian selain rukun Qiraat tersebut, Qiraat juga memiliki syarat ataupun ketentuan. Yang pertama yaitu adalah pemilik dan pengelola modal telah dewasa dan berakal sehat. Jadi bagi orang-orang yang tidak berakal seperti orang dalam gangguan kejiwaannya itu tidak memenuhi syarat Qiraat. Kemudian yang kedua ada modal yang dikucurkan harus berupa uang. Kemudian total jumlah modal diketahui pemilik dan pengelola modal. Kemudian pengelola modal diberi kebebasan menjalankan jenis perdagangan dan tidak dibata. Selanjutnya, kedua belah pihak melakukan akad untuk tentukan persentasi pembagian keuntungan. Kemudian yang terakhir itu ada memberi jangka waktu masa berlakunya akad. Nah, bagaimana sih hukum Qiraat itu sendiri? Jadi hukum Qiraat sendiri itu adalah mubah atau boleh. Hal ini telah disampaikan di dalam dalil Al-Quran sebagai dasar hukum Qiraat, yaitu dijelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 11 dengan artinya, barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. Jadi ayat ke-11 ini menjelaskan bahwa Allah akan memberikan imbal hasil lebih dari 2 kali lipat dari modal yang ditanam, asalkan modal tersebut itu digunakan untuk yang baik-baik. Kemudian pinjaman yang baik atau modal yang ditanam di atas dapat berupa sedekah maupun ukuran dana modal usaha seperti transaksi Qiraat. Oleh karena itu, ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa Qiraat diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, juga terdapat surah lain yang menjelaskan tentang Qiraat, yaitu ada surah Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi kita tuh harus melakukan sesuatu yang baik agar kita mendapatkan imbalan yang baik pula. Jadi kalau seandainya kita melakukan hal jahat, itu artinya kita akan mendapatkan keburukan pula. Jadi begitu ya teman-teman. Selanjutnya, Qiraat itu sendiri juga memiliki akad.
Apa sih akad kirot? Jadi pada dasarnya kirot adalah mudharobah adalah kirot. Tidak ada perbedaan definisi antara keduanya. Istilah kirot lebih umum digunakan oleh penduduk di daerah Hijaz, daerah sekitar Mekah dan Madinah. Sedangkan kirot adalah istilah yang umum digunakan oleh penduduk di negara Irak. Sementara di Indonesia sendiri, penggunaan istilah mudharobah lebih luas dibandingkan kirot. Hal ini dapat dilihat dari penanaman produk perbankan syariah yang kegiatannya nasabah menanamkan modalnya kepada bank agar dikelola dengan menghasilkan untung. Menggunakan istilah mudharobah, perlu diketahui bahwa mudharobah adalah salah satu jenis transaksi dalam akad tijarah. Oleh sebab itu, akad kirot adalah akad tijarah, sebagaimana akad mudharobah. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu misalnya Mela melakukan pengumpulan modal nih melalui aplikasi online, di mana di dalam aplikasi tersebut ada berbagai macam perusahaan yang mengumpulkan dana dari perorangan untuk melakukan pengembangan usaha atau membuka cabang usaha tersebut dengan bagi hasil di kemudian hari sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Contoh realnya adalah aplikasi Santara. Dikutip dari keterangan Santara sendiri, ada platform layangan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Melalui aplikasi Santara tersebut, kita dapat mengambil peluang sebagai pemodal dan penerbit. Demikianlah materi yang dapat saya paparkan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan kata-kata yang belum teratur. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.